Jumat 24 September 2021. Salam sejahtera bagimu, saudara dan saudariku yang terkasih. Bila Anda adalah penikmat pertandingan sepak bola, terutama pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh Timnas Indonesia, pekikan "Siapa Kita" tentu amat akrab di telinga kita. Pekikan yang menjadi seruan khas dari komentator kondang Valentino Simanjuntak ini akan dijawab dengan kata Indonesia. Dan kadang pekikan itu dilantangkan secara berulang kali, terutama ketika pemain-pemain Indonesia berhasil menjebol gawang lawan. Pekikan "Siapa Kita" sebenarnya adalah suatu ungkapan nasionalisme, sebab pertanyaan itu memancing kita untuk sadar bahwa para pemain yang bertanding itu bukan mengejar prestasi pribadi mereka sendiri, tetapi mereka mewakili kita untuk berjuang mengharumkan nama bangsa. Identitas mereka sama dengan kita, Indonesia. Maka sebagai sesama anak bangsa, kita wajib mendukung perjuangan mereka, paling tidak dengan memberi semangat dalam pekikan "Siapa Kita? Indonesia". Para saudara dan saudariku yang terkasih, siapakah aku ini? Demikian pertanyaan Yesus kepada para muridnya yang dikisahkan dalam Injil hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Yesus mengajukan pertanyaan demikian pertama-tama bukan karena Yesus lupa akan identitasnya sendiri. Tidak demikian. Tetapi dari balik pertanyaan itu, Yesus sesungguhnya ingin mengetahui sejauh mana pengenalan para murid akan dirinya. Apakah para murid mengenal Dia karena punya pengalaman pribadi tersendiri? Ataukah pengenalan mereka itu hanya berdasarkan cerita-cerita orang tentang Dia? Sungguh, dua model pengenalan yang amat berbeda dan punya konsekuensinya masing-masing. Maka pertanyaan, siapakah aku ini, diracik oleh Yesus dalam dua macam perspektif, yakni kata orang dan menurut kalian. Sebagai wakil dari para murid, Petrus memiliki jawaban yang berbeda dari kesan umum orang-orang di sekitarnya. Bila mana banyak orang beranggapan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari nabi zaman dahulu yang telah bangkit, jawaban Petrus sama sekali tidak menduplikasi kesan umum tersebut. Dengan tegas, Petrus berujar, "Engkaulah Kristus dari Allah". Jawaban Petrus ini jelas menunjukkan bahwa ia dan mungkin juga para rasul lainnya telah memiliki pengalaman tersendiri tentang sosok Yesus. Yesus yang mereka ikuti itu memiliki tampilan hidup yang amat jauh berbeda dengan tokoh-tokoh terdahulu. Yesus bukan cuma sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Kristus, sosok yang diurapi oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Maka, berbekalkan pengenalan ini, para murid ingin mengikuti Yesus dengan setia. Dan Yesus pun dengan rendah hati mulai menuntun mereka untuk lebih dalam lagi mengenalnya. Yesus selanjutnya mengatakan segala penderitaan yang bakal ditanggungnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa pada hari ketiga, ia akan bangkit dari kematian. Pernyataan Yesus ini sebenarnya ingin mengafirmasi keyakinan para muridnya tadi bahwa memang ia adalah Kristus dan mereka tidak keliru untuk mengikutinya. Mereka telah berada di jalan yang benar dan kini
mereka harus tekun menjalaninya. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, sesungguhnya setiap hari Yesus juga selalu bertanya kepada kita, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini akan terus diajukan kepada kita, supaya semakin hari kita semakin berjuang untuk sadar akan posisi kita. Masing-masing kita bisa saja memiliki jawaban yang berbeda atas pertanyaan Yesus tadi. Mungkin ada yang melihat Yesus sebagai juru selamat, guru, penyembuh, pengemis, sahabat, orang sakit, dan lain-lain. Semuanya tidak salah, karena Yesus adalah pribadi yang terbuka, dan Dia bisa hadir sebagai siapapun. Tetapi hendaklah pula, di saat Yesus membuka dirinya untuk dikenali, kita juga mau terbuka kepadanya dan menyadari diri kita di hadapannya. Mengapa? Sebab seringkali kita memiliki definisi yang terlampau tinggi tentang Yesus, sehingga membuat kita kurang dekat kepadanya. Bahkan kita pun merasa asing dengan Yesus. Padahal yang harus kita lakukan untuk mengenali Yesus adalah kembali ke dalam diri dan pengalaman hidup harian kita, supaya Yesus benar-benar menjadi bagian dari kita. Yesus bukan orang asing. Yesus juga bukan makhluk lain. Dia adalah hidup kita. Maka mari kita mengikutinya tanpa ragu. Tuhan memberkati kita sekalian.